Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel saya. Kami harap Bapak Ibu semua dalam kondisi selalu sehat dan rezekinya lancar. Nah, di video kali ini kami punya informasi yang sangat penting untuk Bapak Ibu, terutama yang menerima bantuan PKH dan BPNT. Banyak dari Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, mengapa bantuan saya tiba-tiba tidak cair? Ya, nah di video ini kita akan bedah tuntas penyebab-penyebabnya. Jadi pastikan Bapak Ibu menonton sampai habis agar tidak salah paham dan mendapatkan informasi yang lengkap dari channel YouTube ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari poin pertama dan kedua yang saling berkaitan ya, yaitu kepesertaan Bansos sudah di atas 5 tahun dan kedepannya batas KPM Bansos hanya 5 tahun. Nah, dari penyaluran sekarang mulai bertahap KPM yang sudah lama mulai hilang atau tidak cair lagi. Selama ini mungkin ada di antara kita yang sudah menerima bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT, dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan lebih dari 5 tahun. Nah, mulai sekarang pemerintah punya kebijakan baru nih. Tujuan utamanya adalah pemerataan bantuan sosial. Jadi kedepannya batas maksimal seseorang bisa menjadi keluarga penerima manfaat atau KPM Bansos adalah maksimal 5 tahun. Nah, hal itu bukan berarti pemerintah ingin mengurangi bantuan ya, tetapi lebih kepada memberikan kesempatan kepada masyarakat lain yang selama ini belum pernah atau belum sempat menerima bantuan. Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap ya tentunya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menerima bantuan lebih dari 5 tahun, bersiap-siaplah bahwa bantuan Bapak Ibu mungkin secara bertahap akan dihentikan atau tidak cair lagi di tahun 2025 ini. Nah, hal ini adalah bentuk rotasi agar lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari program bantuan sosial pemerintah. Kemudian poin yang ketiga, adanya anggota keluarga yang berpenghasilan tetap. Jadi selanjutnya poin ketiga yang tak kalah penting, KPM dalam satu kakak memiliki anggota keluarga yang sudah bekerja dan menerima upah UMR atau UMK, TNI, Polri, atau ASN. Nah, ini adalah salah satu kriteria utama penentuan kelayakan penerima bantuan sosial. Program PKH dan BPNT itu dirancang untuk membantu keluarga miskin atau rentan miskin atau prasejahtera yang benar-benar membutuhkan. Jika dalam satu kakak, Bapak Ibu ada anggota keluarga yang sudah memiliki penghasilan tetap dan layak seperti pekerja dengan upah minimal regional atau UMR, anggota TNI, Polri, atau ASN, maka keluarga tersebut dianggap sudah mampu secara ekonomi. Sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan, keluarga yang sudah memiliki sumber penghasilan tetap seperti ini tidak lagi menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial nih. Data ini akan terus diperbaharui dan diverifikasi oleh pemerintah. Jadi jika kondisi ekonomi keluarga Bapak Ibu sudah membaik dengan adanya anggota keluarga yang berpenghasilan tetap, sangat wajar jika bantuan Bapak Ibu nantinya tidak lagi dicairkan. Poin yang keempat adalah dinyatakan mampu berdasarkan hasil verifikasi data BPS. BPS melakukan pembaruan data yang sangat penting. Dari hasil verifikasi dan validasi ini, masyarakat dikelompokkan dalam kategori yang disebut desil tadi. Nah, apa itu desil? Desil itu adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Jika berdasarkan data terbaru BPS di tahun 2024, keluarga Anda dinilai sudah mampu atau mengalami peningkatan kesejahteraan, maka secara otomatis Bapak Ibu tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan. Hal itu adalah cara pemerintah memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan berdasarkan data yang paling akurat. Dan poin yang kelima, yaitu penentuan kategori bansos berdasarkan desil. Dan ini adalah poin kelima yang merupakan penjelasan detail dari poin keempat tadi, ya. Penentuan secara bertahap KPM Bansos, PKH, BPNT, PBI berdasarkan desil. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, desil adalah kategori yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga.
penentuan penerima bansos PKH, BPNT, dan juga PBI atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan itu akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kategori desil tadi. Mari kita lihat lebih detail lagi. Desil 1 dan 2 ini adalah kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Mereka diprioritaskan untuk menerima bantuan PKH, BPNT, dan PBI atau KIS. Artinya, jika Anda masuk dalam kategori desil 1 atau 2, kemungkinan besar Bapak Ibu masih akan menerima bantuan. Kemudian, desil 3 dan 4. Kelompok ini juga masih dikategorikan rentan atau membutuhkan. Mereka akan diprioritaskan untuk menerima BPNT dan PBI. Mungkin ada beberapa yang masih menerima PKH, tetapi fokus utamanya di dua program ini. Nah, kemudian desil 5. Pada kelompok desil 5, fokus bantuannya adalah PBI. Artinya mereka masih mungkin mendapatkan bantuan iuran BPJS Kesehatan. Ya, desil 6 sampai 8 untuk kelompok desil 6 hingga 8, sebagian besar dari mereka masih aktif sebagai penerima PBI atau KIS. Namun untuk bantuan PKH dan BPNT kemungkinan besar sudah tidak lagi menerima. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan mereka sudah dianggap lebih baik dibandingkan desil sebelumnya. Nah, desil 9 sampai 10, yang paling penting jika Anda masuk dalam kategori desil 9 atau 10, Anda dinyatakan tidak layak menerima bansos lagi. Hal itu adalah merupakan dan menunjukkan bahwa kelompok ini masuk dikategorikan mampu. Oleh karena itu, bantuan sosial seperti PKH dan BPNT tidak lagi ditujukan kepada mereka. Jadi penting bagi Bapak Ibu untuk memahami di desil berapa posisi keluarga Bapak Ibu berdasarkan data terbaru ya. Jadi pemerintah memiliki kuota penerima bantuan yang terbatas. Banyak sekali masyarakat di luar sana yang sebenarnya membutuhkan namun belum pernah tersentuh bantuan sosial. Kebijakan-kebijakan yang saya jelaskan tadi seperti pembatasan durasi dan penentuan berdasarkan desil adalah merupakan upaya pemerintah untuk bisa memberikan bantuan kepada lebih banyak orang lagi ya. Dan yang kedua, kesadaran untuk graduasi ya. Bagi Bapak Ibu yang merasa kondisi ekonomi keluarga sudah membaik, sudah mampu, bahkan mungkin sudah ada anggota keluarga yang berpenghasilan tetap, sangat diharapkan untuk memiliki kesadaran untuk graduasi atau mengundurkan diri secara sukarela dari kepesertaan bansos, PKH maupun BPNT ya. Ini adalah tindakan mulia yang memungkinkan saudara-saudara kita yang lain di luar sana yang jauh lebih membutuhkan dan belum pernah menerima bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Mari kita bersama-sama mendukung program bantuan sosial agar bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jika Bapak Ibu mampu, berikan kesempatan kepada yang lain. Demikian informasi penting mengenai penyebab bantuan PKH dan BPNT tidak cair di tahun 2025 ini. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang jelas untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk selalu mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan sumber-sumber terpercaya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like video ini. Jika Bapak Ibu merasa terbantu, share ke teman atau keluarga Bapak Ibu agar informasi ini tersebar luas dan tentunya subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar bantuan sosial dan program pemerintah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.